Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Anil Husnaini SHI dari MIC Hong Kong. Yang kami hormati juga Mbak Dwi yang ada di sana, yang juga membantu Bu Anil di MIC Hong Kong, serta mahasiswa dari Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, dari dari Prodi Matematika, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan kuliah daring di hari ini karena ini menyesuaikan jadwalnya narasumber, karena narasumbernya juga sangat sibuk, maka kita harus mencari waktu-waktu beliau luang sehingga ketemulah di tanggal ini. Ini patut kita syukuri dengan baca Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada abdi luhurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pembawa risalah suci petunjuk jalan kebenaran, yakni ad-dinul Islam. Jazakumullah hasanal jazak. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber Bu Anil Husnaini SHI dan Mbak Dwi dari MIC Hong Kong yang telah membantu terlaksananya kuliah daring ini, mata kuliah pemikiran dan peradaban Islam. Ya, mata kuliah pemikiran dan peradaban Islam. Minggu kemarin sebenarnya sudah ada beberapa mahasiswa yang menghubungi saya, ini kuliahnya bagaimana, dan ini juga mungkin saya sampaikan, kuliahnya itu daring, pakai e-learning, ya, pakai e-learning. Jadi silakan tugas-tugas itu dibuka di e-learning dan nanti mungkin ada tugas tambahan via WA saya. Nah, selain itu ada beberapa kali pertemuan via Zoom. Jadi Zoom seperti ini, insya Allah tidak hanya sekali ini, nanti ada yang kedua. Insya Allah saya rencanakan maksimal 3 kali dengan narasumber yang berbeda-beda biar tidak bosan, karena memang mata kuliah pemikiran dan peradaban Islam itu kalau hanya melulu saya yang menyampaikan mungkin bosan ya. Dan makanya saya bekerja sama dengan MIC Hong Kong dan seperti ini juga disponsori oleh Invest juga, biar adik-adik mahasiswa tidak bosan, tetap semangat untuk belajar mata kuliah pemikiran dan peradaban Islam. Marilah kuliah pada pagi hari ini kita buka dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan perkuliahan pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dan membawa barokah manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Ini jadi sekali lagi dari mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ada 3 prodi, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Bahasa Inggris, dan didukung oleh MIC Hong Kong. Dan sepertinya nanti itu juga ada tamu dari Korea Selatan sepertinya, tapi kondisional. Nanti mungkin Bu Husna bisa memberitahu kalau memang sudah ada teman-teman dari Korea Selatan, mungkin nanti kita juga bisa menyapa, mungkin sedikit berbagi di perkuliahan kita kali ini, mungkin cerita sedikit-sedikit di sana. Itu untuk mengawali kuliah saya pada hari ini. Untuk selanjutnya kami berikan waktu sepenuhnya kepada Bu Anil Husnaini SHI untuk memberikan memberikan materi atau bercerita tentang pengalaman beliau selama di negeri beton. Jadi negeri beton itu istilahnya adalah Hong Kong itu disebut negeri beton.
bagaimana berislam di negeri minoritas Muslim. Jadi Hong Kong itu minoritas Muslim, sejarah, tantangan, dan kemudahan yang ada di sana. Waktu dan tempat kami berikan sepenuhnya kepada Bu Anil Khusnaini SAI. Disilahkan, monggo Bu. Baik, terima kasih Pak dosen. Untuk lebih singkatnya saya memanggil dengan Pak dosen saja. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua adik-adik mahasiswa dari 3 prodi ya, 1 jurusan. Perkenalkan, tidak kenal maka tidak sayang. Nama saya Anil Khusnaini. Saya di Hong Kong ini sudah 5 tahun, lebih 5 tahun lebihnya kira-kira 1 bulan. Saya sebagai pekerja migran di sini dari tahun 2016 bulan Januari. Tadi saya minta tolong untuk masing-masing, entah itu apa ya, ada BEM fakultas atau BEM senat atau mungkin ketua kelasnya untuk bisa langsung unmute, karena untuk memulainya saya ingin mencoba berkomunikasi terlebih dahulu. Ketika adik-adik mahasiswa ini mendengar kata-kata Cina, karena Hong Kong ini adalah bagian dari Cina, saya ingin minta beberapa untuk bisa memberikan opininya atau gambaran yang ada di pikirannya ketika mendengar kata-kata Cina ini, apa yang dipikirkan. 3 orang mungkin ya, kan dari prodi bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan matematika. Dimulai dari mana dulu ini? Ketika mendengar kata-kata Cina, apa yang dibayangkan? Apa HP Cina? Oke, monggo adik-adik mahasiswa bisa bersuara, enggak apa-apa. Silakan. Perwakilan ketua kelasnya mungkin bahasa Inggris dulu. Forum kita demokrasi ya. Silakan perwakilan bahasa Inggris. Videonya tolong di-on-kan, kemudian di-unmute, jadi kita bisa melihat dan mendengar. Jangan hanya mendengar saja tapi tidak ada rupa. Oke. Silakan dari bahasa Inggris dulu, monggo. Silakan. Kalau dengar kata-kata Cina, apa yang dibayangkan atau apa yang dipikirkan? Oke. Rani Sahrani sudah ada di sini, mungkin bisa, atau yang lain siapa? Ya. Saya dari prodi bahasa Inggris. Namanya siapa, Mbak? Kalau mendengar Juliana Syah. Oke. Silahkan. Kalau mendengar kata Cina, itu apa yang ada dalam bayangannya atau apa yang dalam pikirannya? Tentang kecanggihan teknologinya gitu. Oke, kecanggihan teknologi. Apalagi? Ada lagi? Orangnya sipit-sipit. Sudah, Bu. Oke, yang lain mungkin dari kelas bahasa Indonesia atau matematika dulu, silakan. Matematika, Bu. Oke, silakan. Manggil saya Mbak boleh kok, biar awet muda. Iya, Mbak. Iya. Orang Silakan. Cina itu ulet-ulet. Dan ulet. Iya. Ulet, nggak mudah menyerah. Terus apa ya? Dalam perdagangan itu dia itu pintar berdagang gitu ya. Pintar berdagang. Sangat. Pernah ke Cina berarti? Kok tahu?
di Indonesia kan banyak orang Cina, jadi nggak usah ke Cina. Oke, sip. Yang terakhir mungkin. Atau yang lain jika ada yang juga ingin berkomentar terkait Cina, monggo silakan. Jadi dari matematika tadi ya. Berarti kurang yang dari bahasa Indonesia? Silakan, Mbak. Saya, Bu. Oke, silakan, Mas. Mungkin kita banyak impor dari negara Cina bareng-bareng. Oke. Angger dari prodi bahasa Inggris, Bu. Oh, dari bahasa Inggris juga? Ya. Oke. Yang dari bahasa... Ini nggak pernah nonton ini ya, kungfunya Cina ya? Kok tidak ada yang menyoroti dari sana ini? Yang dari bahasa Indonesia saya masih menunggu. Karena saya berharap materi sejarah atau peradaban atau pemikiran ini tidak menjadi materi yang membosankan, tapi malah membuat penasaran, karena kan untuk berpikir. Silakan. Atau mungkin ada yang mewakili dari yang lain juga? Saya dari Prodi Bahasa Indonesia, Rizka Triwijaya. Oke, siap, Mbak. Menurut saya yang paling menonjol dari Cina itu kulturasi budayanya. Kulturasi budayanya. Iya. Seperti kehidupannya di sana itu, walaupun langsung ke intinya saja ya untuk agamanya ini. Di sana sangat menghormati sekali perbedaan agama. Oke, Mbak kok tahu dari mana? Saya pernah melihat suatu acara TV. Di sana mengangkat sebuah pembahasan tentang kulturasi dan toleransi yang sangat tinggi di Cina. Oke. Ini calon guru beneran kayaknya nih ya. Amin, Ya amin. Allah, terima kasih. Ya. Jadi, Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Dilanjutkan, nggak apa-apa, Mbak. Dilanjutkan. Ya, jadi walaupun di sana sangat minim Islam, tapi ada banyak seperti biksu-biksu seperti itu membantu para muslim mencari air wudhu misalnya, atau mencari tempat untuk beribadah. Seperti itu yang saya tahu, Bu. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih banget. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, itu tadi terkait kata-kata Cina. Terus karena saya ini pekerja migran, dulu itu disebutnya kita ini kan tenaga kerja Indonesia atau tenaga kerja wanita. Kemudian berubah menjadi buruh migran Indonesia atau disingkatnya PMI. Terus kemudian istilahnya berubah lagi menjadi pekerja migran Indonesia. Tadi yang sudah sempat berbicara mungkin bisa digantikan oleh teman-teman yang lain atau tetap ya. Kemudian apa yang mbak-mbak atau adik-adik atau mas-mas pikiran ini tentang pekerja migran atau TKW atau TKI yang mungkin lebih familiar ya dalam istilah ini. Apa yang dibayangkan, Mbak? Apa yang diketahui? Misalnya pekerja migran itu yang ditahu di sana kerjanya apa? Atau mungkin yang didengar itu adalah hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang didengar itu yang menyedihkan misalnya. Saya minta 2 saja. 2 orang saja, laki-laki 1, perempuan 1.
Pak dosen mungkin bisa menunjuk adik-adik mahasiswa untuk mewakili perempuan satu, laki-laki satu. Oke. Kalau bisa di luar yang tadi. Oke. Silakan mahasiswa bisa berkomentar apa yang ada di benak sampean ketika mendengar kata TKW atau TKI, ya. Ya, yang sekarang sebenarnya sudah namanya menjadi PMI, Pekerja Migran Indonesia. Silakan. Mungkin keluarganya kan ada yang bekerja di luar negeri atau dari keluarga temannya misalnya, atau pernah membaca atau pernah menonton TV tadi seperti Mbak yang dari bahasa Indonesia tadi. Ya, Mas Nafi, silakan, enggak apa-apa. Ya, menurut saya untuk yang sekarang PMI ya Pak, pegawai kita, menurut saya untuk warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri itu banyak sekali istilahnya fasilitas yang diberikan di negara tersebut. Nah, salah satu contohnya yakni misalnya fasilitas kesehatan, terus juga ada pendidikan yang disediakan oleh pemerintah negara tersebut untuk warga negara asing yang bekerja di negara tersebut. Oke, cukup. Ada tambahan atau tidak? Atau cukup? Ya, ini saudara saya dulu pernah menjadi seorang TKI di Arab Saudi. Nah, dan kebetulan juga ibu saya saat itu masih kecil pernah bercerita pernah bersekolah di Saudi Arabia gitu, di sekolah SD di sana. Jadi dari sini terlihat jelas bahwasanya di negara lain, ya, apabila ada warga negara Indonesia yang bekerja di negara lain, itu mereka juga mendapatkan beberapa fasilitas yang layak mereka dapatkan juga di negara tersebut. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Makasih, Mas. Satu perempuan, biar adil ya, ada laki-laki, ada perempuan. Karena kan narasumbernya juga dua, Pak dosen dan saya. Yap. Monggo, mbak-mbaknya. Silakan. Ya, tunjukkan wanita juga bisa gitu ya. Bisa bicara alias cerewet. Monggo, dari mbak-mbaknya. Ya, ini mumpung ada narasumber kita yang mungkin punya pengalaman mungkin berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Monggo. Mohon maaf Pak. Okay. Ini beberapa teman kelas saya ada yang nggak bisa join di Zoom-nya Pak. Mungkin keluar terus masuk lagi atau? Ya, ada juga yang seperti itu, juga ada yang tidak bisa join. Okay. Coba dicek lagi linknya kalau misalnya linknya nggak bisa, diketik manual saja. Jadi kan di situ ada apa? Ada meeting ID-nya diketik manual, terus passcode-nya juga diketik manual. Nah, ya semoga bisa. Okay. Terima kasih. Okay. Atau Pak dosen kalau memang kesulitan yang gabung di Zoom ya, karena kendalanya apa kita kan kurang tahu. Mungkin kalau teman-teman ada FB mungkin bisa menyimak di apa FB-nya MIC mungkin. Jadi bisa mengikuti jalannya apa sharing kita hari ini. Oke. Ya, tapi untuk sementara ini biar dicoba dulu, Bu. Biar dicoba dulu masuk ke Zoom. Saya yakin bisa. Saya yakin. Tinggal mungkin masalah teknis kan. Oke. Monggo tinggal. Yang perempuan? Oke, perempuannya. Silakan. Mahasiswinya. Ayo, yang cantik muncullah.
Jangan semua. biarkan saya tampil sendiri. Oh, tega ini mbak mahasiswinya ini. Iya. Ada atau tidak? Sambil kami menyiapkan PPT kami dari MIC yang kami siapkan dengan semampunya, tidak seadanya ya, semampunya karena kami memang benar-benar berusaha hari ini. Mbak Rizka mungkin, Mbak Rizka bisa komentar. Mbak Rizka dari apa ini, Prodi Bahasa Indonesia. Mohon maaf, bisa diulangi pertanyaannya? Baik. Boleh. Kalau tadi kan ketika mendengar kata-kata Cina, apa yang kita pikirkan itu. Nah, sekarang ketika mendengar istilah pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia yang dulu istilahnya itu TKI atau TKW, apa yang Mbak pikirkan gitu? Atau tidak pernah mendengar mungkin? Mungkin kalau menurut saya ya, di sana pekerjaannya itu gajinya besar. Oke. Gajinya cukup besar. Namun juga memiliki peraturan yang cukup ketat. Seperti itu. Oke. Ada tambahan? Mungkin kejujuran juga di sana sangat dibutuhkan. Karena sepengetahuan saya, jika orang Cina sudah mempercayai sesuatu, jangan sampai mereka dibohongi istilahnya. Karena mereka kalau sudah percaya dengan satu orang akan terus percaya itu. Jadi jika kita masyarakat Indonesia bekerja di sana, usahakan jujur aja itu. Hati-hati gitu ya Mbak ya? Iya, hati-hati. Oke. Terima kasih Mbak ya. Terima kasih, sama-sama. Baik, teman-teman adik-adik mahasiswa semuanya, itu adalah pembuka dari sharing kita, atau mungkin seperti kuliah umum kali ya, karena memang sebenarnya kan tidak umum juga. Ini teman-teman mahasiswa kuliah kepada kami, praktisi bukan, akademisi bukan, tapi kami memang pelaku di sini, pelaku bagaimana perkembangan Islam di sini berjalan dari waktu ke waktu sebagai pekerja migran. Nanti akan kami jelaskan sedikit bagaimana proses itu. Nah, kenapa saya awali ini agar teman-teman satu karena pagi dan daring tidak ngantuk. Yang kedua karena ini pertemuan pertama, jadi kita bisa berkomunikasi di awal. Harapan saya materi sejarah ini tidak menjadi materi yang membosankan, tapi mengasihkan gitu, kayak orang baca cerita, baca komik, kita menjadi malah terhibur dan membuat kita berpikir begitu. Sudah siap PPT-nya, Mbak? Mungkin Pak dosen bisa bantu saya share untuk materi yang saya kirim.